yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya lapar-lapar mati nih rumahnya nih. Hadirin wal hadrat sekalian, sumber rizki itu ada 7. Di dalam Al-Quran itu ada 7 sumber rizki. Oh, Kejaksaan Agung, mohon maaf. Sumber rizki itu ada 7 di dalam Al-Quran. Cuma saya ingin sampaikan itu, 1 adalah al-ikhtiyar, usaha kerja. Ketika seseorang itu bekerja, berbuat, beraksi, melakukan apapun itu, maka Allah kasih rezekinya melalui asbab al-ikhtiyar, bekerja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, yang bekerja, yang berjalan di muka bumi ini kecuali semua dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi yang penting bekerja, berbuat, bekerja, maka itu dikasih rezeki oleh Allah. Di samping memang orang bekerja, orang berbuat, beraksi, berproduksi, dan lain sebagainya, itu ada apresiasi dari Allah. Kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, berkreasilah kamu. Nanti Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan mengapresiasi pekerjaan kamu. Jadi kita bekerja diapresiasi oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh orang-orang beriman. Karena itu bagian dari kemuliaan seseorang, dan kita tidak diinginkan oleh Islam, oleh agama Allah ini untuk menjadi pemalas, untuk menjadi peminta-minta, menunggu pemberian orang, menunggu belas kasih orang. Harus berdikari, harus kreatif, produktif, pokoknya bekerja, jangan malas. Karena itu Allah sudah sampaikan pada ayat sebelumnya, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum ma'aish fiha ma'aish. Sungguh kami tetapkan, kami mantapkan kehidupan kalian itu di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami fasilitasi kalian itu, hai makhlukku, hai manusia, kami sudah fasilitasi untuk kalian semua ma'aish, sumber-sumber penghidupan. Tidak ada alasan bagi kalian untuk malas-malas, sebab Allah sudah kasih fasilitas yang sungguh memadai buat kita. Kita nikmati fasilitas itu dan menjadi sumber rezeki buat kita. Apa fasilitasnya? Di sana ada daratan yang begitu luas, di sana ada lautan yang di dalamnya ada ikan-ikan dan berbagai macam jenis ikan, ada daratan berbagai macam jenis tanaman, ada hewan-hewan yang bisa kita gunakan untuk makanan, ada semua fasilitas yang bisa difungsikan, digunakan untuk minuman dan lain sebagainya. Itu semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalian bisa bangun rumah, kalian bisa buat kendaraan, kalian bisa fungsikan untuk pesawat dan sebagainya. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah. Lalu apa ujungnya? Allah bilang, qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali mereka yang mensyukuri nikmat Allah, itu sedikit sekali. Jemaah, bekerja, berbuat kita, berproduksi kita, kreativitas kita, itu dihargai dan itu menjadi amal soleh buat kita. Kalau kita niatkan amal kita, perbuatan kita, kerja kita untuk Allah, supaya kita bisa tegak berdiri melakukan ibadah kepada Allah, supaya kita mengangkat izzul Islam wal muslimin, supaya kita punya wibawa di hadapan orang lain, di hadapan makhluk Allah yang lain, supaya kita tidak hina sebagai muslim, sebagai mukmin, diapresiasi. Maka satu hari Nabi dan para sahabatnya lagi duduk-duduk, lagi berkumpul, berdiskusi pagi-pagi saat itu. Lalu ada seorang pemuda yang tinggi, gede badannya, pokoknya tampan, keker, lewat di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Sahabat memperhatikan anak muda ini, orang muda ini. Lalu sahabat ini komentar, "Wahai hadza, waduh ini anak muda, orang muda luar biasa," gitu. Komentar kita kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Sahabat ini melanjutkan, "Wahai hadza, kalau seandainya lau kana jilduhu wa jismuhu fi sabilillah, seandainya itu keker badannya, kemudian fisiknya luar biasa ini, masih muda, digunakan untuk di jalan Allah." Para sahabat bilang begitu. Lalu Rasul bilang begini, "La taqulu mithla dzalika." Sahabat, jangan bilang begitu. Wasa'a ala nafsihi, dia bekerja untuk dirinya, liyuka fiha anil mas'alati, supaya dia itu tidak minta-minta sama orang, waliyuganniha anin nas, supaya dia itu merasa mencukupkan dirinya dan tidak mau bersandar kepada yang lainnya, tidak mau minta-minta kepada yang lainnya. Fahuwa fi sabilillah, dia itu berjuang di jalan Allah, dia itu bekerja di jalan Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia kita yang bekerja, yang berbuat, tidak menjadi orang pemalas, bahkan tidak menjadi orang bermimpi untuk menjadi peminta. Bahkan kita ingin menjadi orang pemberi, karena Rasulullah mengapresiasi orang yang memberi. Al-yadul ulya khairan minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man fataha ala nafsihi baban minal mas'alati, siapa orang yang membuka dirinya, memeluangkan dirinya, ada keinginan untuk minta-minta kepada orang, satu permohonan saja, satu permintaan saja kepada orang, fatahallahu sab'ina baban minal faqri, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kesulitan, pintu-pintu kemiskinan, pintu-pintu kefakiran, 70 kefakiran, 70 kemiskinan. Satu kepengenan kita, mau minta, sekali minta. Jemaah sekalian,
Jadi betapa Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang punya izzah, bahwa kita muslim, mukmin yang bukan pecundang, bukan peminta, tapi pemberi. Inilah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bekerja, kita berbuat karena Allah dan karena hal-hal yang baik yang lainnya, dan kita dihindarkan diri kita untuk menjadi peminta, untuk menjadi pemimpi, agar kita itu bisa mendapatkan bantuan orang, bantuan ini, bantuan itu, dan sebagainya dari orang. Berarti kita adalah orang yang mandiri. Yang terakhir, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ada minadz dzunub, di antara dosa-dosa. Ada dzunubun, ada dosa-dosa la yukaffiruha, yang tidak bisa diampuni dosa-dosa itu, illal ham li talabil ma'isyah, kecuali dia berfikir bagaimana dia mendapatkan ma'isyah, mendapatkan penghidupan, supaya tidak binta-binta kepada orang. Bagaimana dia berfikir untuk mendapatkan ma'isyah, sumber penghidupan buat dirinya. Itu dosa-dosa akan diampuni kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.